Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan updating terhadap Google Scholar dan melakukan cek terhadap Garuda Kemendikbud untuk meningkatkan nilai Sintascore kita sebagai peneliti atau dosen. Pertama kita buka Google Scholar ya. Setelah kita buka Google Scholar, kemudian kita pilih profil saya. Setelah muncul profil saya, nah kita lakukan dulu updating terhadap Google Scholar. Apakah ada artikel yang tidak tersinkron atau terupdate? Ada 4 cara ya. Yang pertama menggunakan artikel, grup artikel, tambah artikel secara manual dan mengkonfigurasi update terkait artikel secara otomatis. Nah, kita coba tahap keempat. Kita centang pada perbarui data artikel di profil saya secara otomatis. Nah, ini maksudnya adalah apabila ada artikel baru maka secara otomatis akan terupdate. Nah, hanya saja dalam prosesnya ada beberapa artikel yang kadang-kadang tidak terupdate secara otomatis. Nah, kemudian kita lakukan cara berikutnya, yaitu dengan cara menambahkan artikel ya, kita pilih toolbar tambahkan artikel, kemudian kita input bisa nama kita dan bisa judul penelitiannya langsung. Nah, ini kita coba input nama kita, adakah artikel yang kita tulis tapi tidak terupdate di dalam Google Scholar. Jadi kalau ada nama kita yang terupdate dalam Google Scholar itu dia blur ya. Tapi kalau ada yang tidak terupdate atau nama yang menyerupai kita itu dia tidak blur. Nah, ini ternyata sebenarnya sudah terupdate semua dalam secara otomatis. Nah, tetapi dalam penelitian saya ada artikel baru tapi tidak masuk. Maka caranya adalah kita tambahkan artikel secara manual. Nah, tambahkan artikel secara manual itu dengan melengkapi data seperti itu dengan cara kita buka ya, di mana artikel kita publish itu melalui jurnal yang mana gitu ya. Nah, kita coba, ini adalah artikel saya yang saya publish pada jurnal JEMC yang terbit pada bulan 11 ya, tanggal 5 bulan 11 2024, berarti sekitar 2 minggu yang lalu, tapi tidak terupdate. Kita copy judulnya, kemudian nama pengarangnya mengikuti petunjuk yang telah disediakan, itu menggunakan nama belakang terlebih dahulu ya, ini Mulia Indah Purwati, kita Efrina, Evandri Agustian, dan Indah Mutiara. Coba kita inputkan secara lengkap supaya nanti dalam Google Scholar teman-teman penulis yang lainnya juga mereka tinggal menarik datanya saja karena sudah kita input. Jadi tidak semua keempat penulisnya harus menginput, tidak, tapi kalau sudah ada yang menginput maka nanti akan tertarik dengan sendirinya. Ini setelah kita isi namanya, kemudian tanggal terbitnya tanggal berapa, tanggal 5 bulan 11 tahun 2024, mengikuti format yang sudah ada, kemudian ya 2024 bulan 11 tanggal 5, kemudian jurnalnya diterbitkan di mana, itu Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi. Ya, kita input dengan lengkap supaya bisa terdetek oleh Google Scholar dan Sinta nantinya ya. Nah, ini kita input secara lengkap ya. Halamannya halaman 543 sampai 549, kemudian penerbitnya siapa. Jurnal ini adalah diterbitkan Dynasty Review ya, Dynasty Review, kita tulis Dynasty Review. Oke, setelah terisi semua maka kita klik centang pada sudut kanan atas. Nah, setelah kita lakukan penginputan secara manual, kemudian kita cek bahwa ini sudah muncul ya. Jadi sudah muncul itu efektivitas bantuan, sudah muncul ya secara manual, sudah muncul. Nah,
Kalau belum muncul kita coba refresh ulang, maka nanti akan muncul dengan sendirinya. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman penulis yang lainnya, ketiga penulis lainnya tadi itu bisa langsung menarik ke data karena namanya sudah kita input secara benar gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian setelah kita input, kita updating di Google Scholar, kita bisa melakukan cek pada Garuda. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kadang-kadang di Garuda ini, di Garuda rujukan digital ini, tampilan awalnya seperti ini ya, kita lakukan advanced search. Ada beberapa artikel yang nama kitanya tapi pengejaannya beda, tapi terhitung dua. Nah, seperti itu. Saya coba contohkan, saya masukkan nama saya, Evandri Agustian. Ini kebetulan kemarin sudah saya lakukan merger. Jadi ketika saya klik nama saya pada Garuda ini, muncul dua nama saya. Yang kedua-duanya saya miliki ya. Ini kebetulan sudah saya lakukan merger ini. Jadi ketika kita search author name-nya itu kebetulan satu. Nah, ini kita coba kita coba cari teman kita yang ketika kita klik namanya, kita search author name-nya, itu keluar dua nama ya, dua nama dia dengan pengejaan yang bisa jadi berbeda dan afiliasinya berbeda. Nah, itu yang kemudian harus kita lakukan merger. Ini kita coba contoh, kita buat author name-nya Rosarianto, teman kita. Nah, ini coba kita lihat. Ada pengejaannya yang Amleni Rosarianto Mariano, ada yang Rosarianto Mariano Amleni. Nah, ini satu orang yang punya ini, satu orang dari dua nama ini itu sebenarnya satu orang gitu ya. Nah, ini kebetulan memang dokumennya itu 0, yang satunya lagi. Nah, ini bisa kita lakukan merger. Tujuannya apa? Kalau misalnya dalam kedua nama ini memiliki dokumen sama-sama, ya pada akun Sintanya itu nanti menggunakan ID yang mana, maka dalam ID yang digunakan pada Sinta itu saja yang update terhadap Garuda itu. Jadi agak sedikit merugikan para peneliti gitu ya, para peneliti. Nah, seperti itu. Nah, itu author ID-nya pada Garuda. Yang ini yang kemudian nanti harus kita input atau kita update pada profil Sinta kita. Kalau kita coba cek di Garuda sama, ya tidak masalah. Artinya kita menggunakan Garuda ID yang satu saja. Nah, seperti itu. Coba kita login menggunakan Sinta. Ini ID Sinta saya ya, cek profile. Kemudian ini kita buka update profile. Lalu ini Garuda ID. Kebetulan saya Scopus ID belum ada. Ini Garuda ID 980098. Ini setelah, kalau ada dua nama, setelah kita lakukan merger, kita menggunakan Garuda ID yang mana, itu yang kita input di situ. Dan setelah itu baru kita updating Sinta profilnya. Nah, itu untuk update profile. Nah, berikutnya adalah kita coba melakukan sinkronisasi Sinta score. Ini kita coba Sinta score saya overall 440. Setelah ditambahkan satu artikel tadi, kita publication Google, kita coba melakukan sinkron. Apakah ini kan belum masuk artikel yang baru tadi. Nah, coba kita lakukan sinkron, kemudian yes, send request. Oke, sudah kita lakukan sinkron pada Google Scholar. Nah, ini kita coba lihat apakah masuk artikel yang baru kita masukkan tadi, ya, itu kita sinkron pada publikasi Google. Kemudian kita coba berikutnya, kita sinkron pada publikasi Garuda, ya, publikasi Garuda. Ini kita request sinkronisasi, yes, send request. Nah, ini coba kita cek kembali explore Sinta, apakah Sinta skor kita atau itu bertambah. Nah, bertambah ya, dari 440 jadi 441. Nah, ini tadi
setelah kita lakukan synchronize, maka Sinta skor kita bertambah. Ini 1 poin pertambahan itu kita tidak tahu dapatnya dari mana, apakah dari perhitungan matriks yang karena akibat dari artikel baru apa tidak ya, nanti kita cek. Ini tadi kita sudah melakukan synchronize, kita kemudian pastikan apakah artikel yang baru tadi kita updating di Google Scholar apakah sudah masuk ke dalam Sinta ya. Judulnya tadi coba kita cek, ini sudah masuk ya, yang nomor 3, artikel nomor 3 tentang efektivitas bantuan pemerintah melalui aset permodalan Bank Semilan Jambi dalam upaya peningkatan. Nah ini jadi sudah terbaca di Sinta. Nah artinya proses sinkronisasi dari Google Scholar, kemudian Garuda dan Sinta sudah berjalan dengan baik. Nah saya menyarankan kepada peneliti dan khususnya dosen supaya untuk selalu melakukan sinkronisasi secara berkala ya, secara berkala terhadap Sintanya. Bisa kalau saya biasanya melakukan sinkronisasi itu request sinkronisasi 2 minggu 1 kali. Nah kita kan tidak tahu dalam prosesnya perjalanan selama 2 minggu itu adakah artikel kita yang yang disitasi oleh teman kita atau penulis lainnya. Nah, saya rasa demikian video tutorial ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan salam produktivitas dosen. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.